Malam ini saya akan membimbing mahasiswa yang telah melaksanakan kuliah pastoral 1 untuk mematangkan hasil CP mereka di lapangan. Kiranya melalui bimbingan ini mereka akan semakin memahami, mengerti tujuan dari CP dan akan melaporkannya secara akademik ke kampus ST Abdus Salam. Oke, baik. Kita akan mulai dari pembahasan laporan CP kita ya. Tapi Holivia berkali-kali dia sudah berkali-kali saya menerima dia, tapi dia nggak bisa masuk. Mungkin jaringan, Pak. Mungkin jaringannya. Oke, tidak apa-apalah. Kita saja. Suryani, apakah mendengar suara saya? Suryani? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Febri, apakah mendengar? Dengar, Pak. Dengar. Si Febri, ini kan yang menjawabkan Jeremia. Bukan, Pak. Aku, Pak. Febri, Pak. Jeremia bagaimana? Jeremia, dengar? Pak. Halo? Jeremia, dengar? Yang mana ini yang masuk ini sekarang ini? Oke, yang ada videonya ini kan si Jeremia ya kan? Bukan? Bisa, Pak. Jeremia dengar ya? Dengar, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, kita mulai dari pembahasan dari punya Jeremia lah dulu. Jeremia Huta Barat. Oke ya, saya tunjukkan dulu format yang saya kirimkan dulu kepada kita. Format dari laporan. Saya telah mengirimkan ke kita format laporan dari CP kita. Dalam format yang saya berikan itu, yang pertama harus ditulis ialah judul makalahnya. Nah, jadi judul makalah itu misalnya pelayanan sekolah minggu atau kunjungan pastoral kepada lansia atau pendampingan remaja atau pelayanan kepada kaum buruh atau misalnya pelayanan kepada kaum petani. Pokoknya apalah yang menjadi judul yang kalian mau bahas atau mau lihat selama CP itu. Artinya bahwa laporan kalian itu satu topik. Tidak mau semua topik. Lalu tulislah namamu sebagai penulis. Nah, kemudian bagannya tidak banyak. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ialah dasar dari pembuatan makalah ini. Ada dasarnya. Kemarin saya sudah katakan dasarnya itu, ini kan dasarnya adalah surat dari kampus.
kan ada surat dari kampus yang menugaskan kalian CP. Nah itu dasarnya. Itu bab nomor 1. Nah kemudian setelah itu nomor 2 yang harus kalian kerjakan ialah deskripsi. Nah, deskripsi itu di mana kalian melayani atau CP. Misalnya di GKPI Sigotong. Jelaskanlah GKPI Sigotong itu. Kalau misalnya pelayanan kalian mau tulisanmu itu tentang anak sekolah minggu, deskripsikanlah anak sekolah minggu itu. Berapa orang, usianya berapa, guru-gurunya berapa, bagaimana proses pengajaran sekolah minggu. Lalu bagaimana keterlibatan orang tua, keterlibatan pendeta. Itu deskripsi. Lalu setelah kalian deskripsikan gambarkan sekolah minggu itu, mulailah di bab 3 soal pembahasan masalah. Apa yang kalian mau sampaikan di pembahasan masalah ialah topik-topik yang akan menjadi pergumulan kalian. Di situ akan kita lihat nanti apa yang menjadi tantangan, tambatan, lalu apa yang menjadi potensi yang bisa dikembangkan, dan sebagainya. Pokoknya membahas segala persoalan tentang judul kalian tadi. Lalu terakhir ialah refleksi. Refleksi itu berkaitan dengan apa yang dibahas di bab 3 ini tadi. Nah, baru ya paling terakhir ya kesimpulan dan saran. Apa yang menjadi kesimpulan kalian dari hasil refleksi bab 4 ini. Ya terakhir ya daftar pustaka. Nah ini yang seharusnya muncul di laporan ini. Ini punya si Jeremia ini. Ini punya Jeremia. Tetapi di sini punya Jeremia tidak punya judul. Ini kan tidak ada judulnya ini. Judul dari apa namanya makalah ini nggak ada. Dia hanya judulnya laporan Kolegium Pastoral. Ini kan hanya laporan ini. Tidak ada judul. Nah, lalu pengantarnya ini kan sudah disebut memang melalui apa namanya, tapi ini sudah dasarnya ada dasarnya ini dari SCT Abjad Umirnya. Ini sudah. Tapi ini tidak perlu. Gak usah ini. Nah, deskripsi. Ini deskripsinya bukan data kita lagi. Ini juga nggak perlu. Nah, ini gambaran umum audit coding, GKPI audit coding. Tapi yang dijelaskan tadi berdasarkan judulnya di sini. Apa judulnya di sini tadi? Kalau misalnya judulnya di sini tadi, contoh misalnya pelayanan gereja terhadap sekolah minggu. GKPI apa pada ini? GKPI Rasot Adia Kuti. Nah, ini judul contoh. Ini contoh ya. Ini judulnya yang mau kita bahas misalnya di dalam laporan ini. Nah, baru masuk nanti di sini deskripsi tentang bisa bukan audit coding rasotnya itu,
kamu misalnya di GKPI mana menelitinya? Mungkin di GKPI edit coding, GKPI adian coding, resort edit coding. Jadi kamu harus fokus di sini saja, GKPI edit coding ini. Nah, yang digambarkan ialah GKPI edit coding. Jelaskanlah nanti sekolah minggu edit coding, berapa jumlahnya, berapa anaknya, gurunya, dan apa yang dikerjakan di KPI, siapa yang bertanggung jawab terhadap sekolah minggu dan sebagainya. Nah, kalau ini kan jadwal kegiatanmu ini, tanggal sekian berkhotbah di sini, berkhotbah sermon, ya ini kegiatan. Baru saran ini artinya tidak ada sebuah hasil penelitian. Jadi ingat, kalian ke sana kuliah loh, bukan main-main. Kuliah menghasilkan sebuah artikel. Laporan itu artikel yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini semua laporan, bukan artikel. Ini laporan klien-klien di sana, bukan ini. Boleh kalian melayani, tapi juga kalian sedang kuliah. Kuliah di lapangan. Kolegium pastoral ialah sedang melakukan kuliah di lapangan. Kalau di fakultas yang lain atau universitas lain namanya itu KKN, kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata itu ada kuliah yang konkret keluar dari kalian. Dalam standar 9 itu namanya outcome. Outcome itu ialah kalian sudah belajar teori di kampus, lalu sekarang kalian dikembalikan ke masyarakat, kalian harus mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau teologi, kalian harus mampu melahirkan sebuah artikel yang bermanfaat bagi GKPI di sana atau gereja yang kita layani. Jadi kalau ini seperti ini nggak ada artikel yang bisa kita harapkan dapatkan dari pembahasan ini. Coba lah, nggak ada yang bisa. Syarat ini nggak tahu kita dari mana dasarnya syarat ini. Syarat ini datangkan dari sebuah pembahasan. Ini sini nggak ada pembahasan apa-apa kan? Nggak ada kamu bahas apa-apa ini. Misalnya jadwal kegiatan. Lalu tiba-tiba ada saran. Setelah saran baru ada refleksi lagi. Nggak nyambung. Saran itu terakhir. Ini saran baru refleksi. Terbalik lagi. Mungkin terbalik. Nah ini. Ini lampiran khotbah lagi. Jadi kalau saya katakan sekarang kalian perbaiki ini, padahal besok dikumpulkan sesuatu yang tidak mungkin. Itu saya katakan kemarin, ya cepat kalian tentukan apa kalian pertemuan kita supaya bisa kalian perbaiki. Ya kalaupun nanti kalian paksakan ini dikasih, ya saya dapat terima, tapi yang tidak bisa maksimal nilainya karena pertama tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan seperti ini. Nah, saya ambil contoh dulu, saya tunjukkan sama kalian CP yang sebelumnya. Teman kalian atau kalian terserah lah, nggak tahu saya. Ini contoh. Nah, misalnya punya siapa ini? Kita lihat dulu punya siapa ini? Primen. Bentar. Supaya kalian lihat contoh laporan teman-teman kalian yang sudah lebih dahulu melakukan CP. Ini. Sebentar ini.
ini ya, saya tunjukkan. Ini contoh. Laporan Kolegium Pastoral oleh Evan. Nah, dia judulnya Pemuda sebagai Tugas Gereja. Lalu dibahasnya gambar umum di mana dia melayani dan membahas tentang topik yang dia bahas, pemuda. Nah, dideskripsikannya tentang pemuda itu di sana. Lalu dia uraikan bagaimana pemuda itu di sana. Ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang sekolah, kerja. Kemudian bagaimana pemuda itu di sana, pandangan pemuda. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda di sana. Nah, dia bahaslah faktor-faktor yang membuat pemuda itu malas ke gereja, baru perhatian pelayanan gereja kepada pemuda, lalu perhatian orang tua kepada pemuda, lalu usaha peningkatan kesadaran terhadap pemuda, bertiganya. Ini yang dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh pemuda itu sendiri, dan sebagainya. Lalu dari situ, dia membuat pengimbangan kerohanian terhadap pemuda itu, baru refleksi. Dan refleksi kepada gereja, kepada pemuda, baru saran. Kepada gereja, kepada orang tua, kepada majelis. Terpustaka, selesai. Jadi laporan kegiatan dia ini lampiran. Yang kau buat tadi itu misalnya lampiran. Lampiran baru di bawah itu ditantangani oleh pendeta Rasul dan dia. Nah, itu contoh. Nah, itulah contoh misalnya yang dibuat oleh teman-teman dulu. Atau misalnya seperti ini lagi. Ini yang dibuat oleh Reno Clinton Storus. Di Naposebulung HKI. Ada pendahuluan, kemudian dia buat gambar pemuda di KPI itu, HKI itu. Nah, ini kan sejarahnya. Lalu dia buat pertambahannya, apa yang terjadi di sana, persoalan, lalu pembahasan bagaimana pemuda itu di sana, dan sebagainya. Dan sampai kepada saran. Nah, ini contoh. Jadi ada artikel yang mereka kerjakan yang akan menjadi sumbangan pemikiran bagi gereja yang mereka layani. Ini contoh. Nah, jadi kalau kita bandingkan apa yang kalian kerjakan, tidak semua memenuhi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita lihat misalnya contoh punya si Febri. Punya siapa nih? Holivia. Tadi Jeremia ya. Ini Holivia. Holivia ada di sini kan? Sudah bisa gabung kan? Holivia kan? Sudah bisa gabung Holivia? Dengar? Halo? Holivia? Dengar, Pak. Dengar. Dengar, dengar. Dengar ya? Dengar, Pak. Ini Holivia. Ini kan tetap sama seperti tadi. Nah, dia hanya membuat judul ini saja. Laporan Kolegium Pastoral CP1. Jadi tidak ada judul. Nah, baru ini data ini kan semua ini kan. Pendahuluan. Nah, oke, ini sudah ada namanya, sudah disebut dasarnya kan. Dasar pembuatan apa ini? Pembuatan laporan ini. Berdasarkan surat ya. Nah, sasaran. Ini sasaran dari CP. Sasarannya ialah pelayanan sekolah minggu. Mengaktifkan kembali pemuda. Wah, banyak sekali nih. Nah, jadi ini jangan banyak. Nggak mungkin 2 laporan. 2 makalah yang mau diselesaikan selama 3 bulan. Nggak mungkin itu kan. Kalau mau pelayanan sekolah minggu, boleh. Kalau mulai pemuda, boleh. Pilih salah satu. Tak mungkin kau kerjakan itu 1 artikel, 2 artikel 3 bulan.
Nah, jadi kalau misalnya pilih sekolah minggu, di sini nanti deskripsinya ya tentang sekolah minggu. Tak usah informasi desa siapa ini, nggak usah terlampau lebar ini. Ya tentang sekolah minggu itu aja. Ini terlampau lebar. Nanti ini jadi apa nanti ini? Jadi tugas apa namanya sejarah penduduk nanti itu sejarah apa namanya sejarah desa nggak usah. Ini pun pendirian GKPI nggak usah terlampau lebar. Tentang sekolah minggu, kalau fokus sekolah minggu ya sekolah minggu dibahas. Kalau pemuda dibahas. Bagaimana kirim sekolah minggu, bagaimana gurunya. Nah, kalau pemuda bagaimana pemudanya, berapa orang, rata-rata apa mereka apa sekolah, SMP, SMA, apakah ada pengangguran. Nah, bagaimana mereka di gereja, apa yang mereka lakukan, lalu bagaimana usulmu nanti mengembangkan pemuda supaya pelayanan pemuda itu bagus. Kayak ini kan sekolah, calon-calon sarjana teologi yang hendak melayani kelak. Di lapangan kalian lihat fakta, ada masalah di lapangan itu, pelayanan ini kurang baik, nah kalian menawarkan secara akademis, melakukan penelitian, dan memberikan solusi atas pelayanan yang tidak berjalan. Misalnya. Itu apa namanya? CP. Ini tidak seperti ini, banyak sekali kan perkembangan di KPI, sejarah gereja nanti ini. Jadi sejarah gereja ini. Nah ini juga ya sejarah gereja ini. Hubungan masyarakat, konflik. Tak usah bahas-bahas konflik. Tak usah ini. Hubungan jemaat dengan perantauan. Waduh. Nah ini kelemahan Sintua lagi dibahas. Nggak usah. Ini juga. Ini lampiran nanti. Lampiran. Nah pilihlah apa yang mau kalian buat. Judul apa namanya. Judul laporan kalian apa. Nah hambatan misalnya. Hambatan kalau misalnya tadi sekolah minggu yang dibahas. Tentang sekolah minggu. Hambatan pelayanan sekolah minggu. Kalau pemuda, hambatan sekolah pemuda. Gitu. Jadi ini refleksi. Ya, nggak tahu kita refleksi kemana. Ini kan nggak tahu kita refleksi kemana dia. Karena nggak jelas. Refleksi ke sekolah minggu kah atau pemuda? Atau refleksi kepada masalah gereja tadi atau secara gereja, nggak tahu kita refleksinya kemana. Karena pembahasannya nggak jelas. Nah, lalu kesimpulan lagi. Apa lagi kesimpulan? Kalau pembahasannya nggak jelas, apa yang mau disimpulkan? Kesimpulan itu ialah sebuah hasil singkat ya dari hasil penelitian. Misalnya kalau tugas kita tentang sekolah minggu tadi, kesimpulannya buat kalimat pendek, misalnya begini. Sekolah minggu di GKPI ini setelah dilakukan pelayanan beberapa bulan, ternyata GKPI atau apa tadi gereja belum melakukan pelayanan sekolah minggu yang standar pendidikan agama Kristen. Nah, ini kesimpulannya. Dan melihat fakta itu, melalui tulisan ini, saya memberikan solusi-solusi praktis untuk meningkatkan pelayanan kepada sekolah minggu. Itu kesimpulan. Nah itu. Baru nanti tantangani pendeta Rasok dengan kita. Nah, kalau seperti laporan, kalau misalnya saya dulu sebagai pendeta Rasok ini, sulit saya menentangani ini. Gitu. Nah inilah untuk Holivia dulu. Nah, kita lihat dulu yang lain. Siapa lagi? Febri. Nah, ini Febri. Ini juga sama kan? Nggak ada judulnya kan? Hanya laporan pastoral CP di GKP Resort Bultom. Nah, nggak ada. Pendahuluan. Ini sudah ada dari CP. Oke. Oke. Jadi ini tidak perlu lagi nih. Kamu usah buat ini. Ini tadi sudah di judulnya nanti ini kan sudah di judul di atas. Nggak usah dibuat seperti judulnya apa, pelayanan apa yang kau tulis. Misalnya ini
deskripsi lah ini berarti kan, deskripsi tentang perayaan itu. Ini juga sudah sejarah ini. Ini juga keadaan, ini semua keadaan GKPI dan resort itu dan masyarakat di sana. Ini semua sudah dibahas. Ini kan ada ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Wah, banyak sekali. Pertanyaan sektor, sarung majelis, semua dibahas. Nggak usah. Nah sekarang apa yang menjadi permasalahanmu? Apa yang mau kau lihat di sana? Nah, CP itu, saya katakan tadi, kuliah di lapangan, lalu kamu melihat ada masalah, satu masalah saja, jangan semua. Misalnya, apakah kebaktian keluarga di sini tidak bagus, lalu buatlah judul tulisanmu tentang kebaktian keluarga, bahaslah semua. Deskripsikan nanti, kalau di bagian kedua, nanti deskripsi tentang ibadah keluarga, jelaskan berapa kali ibadah keluarga, berapa orang yang datang setiap ibadah, lalu bagaimana pelayanan di sana, siapa yang berkhotbah, sintua kah, pendeta kah, lalu bagaimana persiapan khotbahnya, apakah ada sermon mempersiapkan khotbah di setiap wilayah. Nah itu yang harus dijelaskan. Lalu apa tantangannya, apa hambatannya, lalu apa solusinya secara praktis atau secara teologis. Nah di situ nanti pembahasan tadi, di pembahasan itu sudah diuraikan semua itu. Lalu apa refleksinya, apa sarannya, kesimpulannya apa sarannya. Kalau seperti ini nggak bisa kita nilai ini. Ini kan pengembangan perubahan kerohanian. Nggak tahu kita apa ini, semua ini. Karena nggak fokus. Nah, cita-cita saya setelah tamat. Ya, langsung ke sini. Kesimpulan dan sebagainya. Nah, kan setelah saya baca semua tadi, nggak ada yang sesuai dengan format. Oke, kita lihatlah dulu. Jeremia tadi sudah. Ini Suryani juga. Ini Suryani. Nah, sama. Tidak ada judul. Nah, fokusnya pun tidak ada. Oh ini sudah coba kita lihat dulu nih. Agak menarik ini, ada judulnya. Ini era new normal ya. Era new normal. Pengajaran anak sekolah minggu GKPI si arang-arang di era new normal. Kok 2 kali? Era new normal, pengajaran anak-anak sekolah minggu di GKPI arang-arang. Udah sampai di situ aja. Di era new normal tak usah. Di 2 kali era new normal. Nah, bagus. Ini sudah ada judul. Nah, ini nanti diangkat ke sini, di sini. Nah, tak usah. Ini laporan CP ini. Tidak usah dibuat seperti ini. Nah, ini nggak usah ini. Judul tadi itu pindahkan ke atas ini. Nah, yang ini. Pindahkan ke atas. Ini tak usah ini. Data pribadi ini tak usah ini. Pindahkan ke atas. Baru masuk pendahuluan. Pendahuluan tadi dasar yang surat dari CP. Lalu deskripsi. Gambarkan tentang ini. Apa ini? Berarti sekolah minggu. Gambarkan di sini tentang sekolah minggu. Ini apa? Letak di orang secara karang, kehidupan secara karang. Bukan. Ini tentang sekolah minggu semua. Jangan tentang kondisi ekonomi. Secara singkat, nggak usah. Penatalajanan, nggak usah. Kebaktian hari minggu, nggak usah. Fokus ke sini lah. Nah ini. Fokus ke sini. Nah, yang ini tadi ini semua buang aja. Nggak ada gunanya. Nah fokus ke sini. Nah bagaimana GKPI arang itu si arang melakukan pelayanan ke sekolah minggu. Berapa anak sekolah minggunya? Nah, lalu sekolah minggu itu mulai tingkat TK sampai SMP berapa orang? Siapa guru sekolah minggunya? Lalu bagaimana pengajaran sekolah minggu itu? Apa tantangannya? Nah, di pengajaran anak sekolah minggu di era new normal misalnya, bagaimana caranya? Nah, ini bagus ini. Ini seperti ini dia. Lalu setelah itu nanti ada ini tantangan kan, yang sudah ada tantangan, peran pembimbing lapangan, oke. Nah refleksi.
baru ada refleksi. Nah setelah itu nanti baru ada saran, kesimpulan dan saran. Nah, ini masih kurang saran, di sini nanti saran sebelum daftar pustaka. Ini sudah bagus. Ini dipoles saja. Nanti ini lampiran, ya lampiran ini di bawah aja, lampiran terhadap laporan CP ini. Nah seperti ini contoh, ini sudah bagus ini. Nah ini dari sekolah minggu tadi. Ini masukkan ke apa? Ke bab 2 tadi, deskripsi tadi, masukkan ke bab 2 ini. Supaya apa namanya? Bisa kelihatan nanti. Nanti guru-guru sekolah minggunya pun catat siapa, berapa orang. Itu di bab 2, gambaran, deskripsi. Dan ini perbaikilah si Sir Suryanto Barat ini sudah bagus, sudah mulai lumayan bagus ini, tinggal perbaiki. Oke, baru berikutnya si Reksi sudah balok. Nah, Reksi sudah balok, ini juga sama, belum ada judulnya, masih laporan kode pastoral. Nah ini juga masih ke pengantarnya. Ini saya katakan tidak perlu ini, tidak perlu ini. Ini juga tidak perlu ini. Nah, data pelaksanaan. Nah, tergantung judulmu nanti di sini apa. Kalau misalnya kau teliti sekolah minggu atau pemuda, atau lansia, atau apapun itu, baru di sini nanti di deskripsi ini tentang itu. Tentang apa yang kau tulis di judulnya. Nah, sehingga tidak melebar ini, Ini kan secara resort ini nggak usah. Jadi melebar, nggak usah ini dia apa, konteks kehidupan jemaat, nggak usah. Nggak usah ini, tata liturgi, nggak usah ini, fasilitas gereja, nggak usah. Ini sudah laporan kegiatanmu kan, ini lampiran nanti. Baru pengembangan kepribadian kerohanian, dari mana? Dari siapa? Nggak jelas kan? Nah cita-cita setelah tamat, wah ini kembali seperti tadi. Nah ini, jadi nggak jelas. Ini pun nanti bahan seremoni ini ya lampiran aja. Karena toh nanti bagi saya ini nggak saya nilai, karena nggak ada kaitannya dengan laporan. Nah inilah semua yang kelihatan dari apa kalian semua. Sehingga ya nggak tahu saya bagaimana cara kerja kita nanti. Kalian kan kumpulkan besok. Kalau saya katakan perbaiki malam ini, lalu besok dikumpulkan, bagaimana mungkin terjadi itu kan? Sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi kalau kalian paksakan itu saya tanda tangani, bisa saja. Tapi ya tidak bisa maksimal nilai kalian. Ya nilainya ya pas-pasan lah. Karena menurut saya tidak ada hasil kalian dari lapangan. Itu. Jadi saya ulangi mengundang kalian karena ini sudah habis. Saya undang lagi nanti di situ diskusi kita ya. Saya undang nanti setelah ini. Masuk lagi nanti. Ini saya akan stop. Lalu kita akan masuk pada bagian yang kedua untuk diskusi.